Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat PLT Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bojonegoro, yang kami hormati para pejabat fungsional perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bojonegoro, yang kami hormati Bapak Ibu tim penyusun laporan ALKO di wilayah KPPN Bojonegoro, serta yang kami hormati Bapak Ibu pejabat kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen ataupun yang mewakili Satuan Kerja wilayah KPPN Bojonegoro. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam acara press conference laporan ALKO regional tingkat KPPN, fokus group discussion, evaluasi pelaksanaan anggaran satuan kerja, kementerian negara atau lembaga, monitoring dan asistensi digitalisasi pembayaran belanja negara, dan penguatan budaya integritas melalui pengendalian gratifikasi. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan doa, yang ketiga adalah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yang keempat adalah sambutan, serta penyampaian laporan ALKO regional tingkat KPPN, fokus group discussion, evaluasi pelaksanaan anggaran, satuan kerja Kementerian Negara atau lembaga, dan monitoring dan asistensi digitalisasi pembayaran belanja negara. Yang kelima adalah penyampaian materi penguatan budaya integritas melalui pengendalian gratifikasi, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menundukkan kepala sejenak untuk mendoakan kelancaran dan kebermanfaatan acara ini. Berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengobarkan semangat pengabdian kepada nusa dan bangsa, serta memperkokoh jiwa nasionalisme kita, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Oh iya. Cheers. Salah. Sound. Kebangsaan
dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, press conference laporan ALKO di wilayah KPPN Bojonegoro merupakan wujud transparansi, akuntabilitas, dan juga sebagai wujud regional shift economy atau RCE di daerah. Telah hadir bersama kita narasumber yang akan menyampaikan sambutan serta penyampaian laporan ALKO regional di tingkat KPPN, fokus group discussion, evaluasi pelaksanaan anggaran, satuan kerja, kementerian negara atau lembaga, dan monitoring asistensi digitalisasi pembayaran belanja negara oleh PLT Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bojonegoro. Kepada Ibu Amanah, kami silahkan. Ya, terima kasih Tasya. Izin saya share screen-nya. Sudah tampak? Sudah Bu Ana. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, masih diberi nikmat kesempatan untuk kita beraktivitas sebagaimana biasa. Bapak Ibu, para undangan yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang telah menghadiri undangan kami, meskipun melalui media online ya, namun semoga tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan atau pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, para KPA, untuk laporan ALKO regional tingkat KPPN di bulan Mei 2003 ini, kita dapat lihat bahwa realisasi APBN regional sampai dengan 31 Mei 2023, total pendapatan sebesar 1,31 triliun dan total belanja 2,99 triliun rupiah, sehingga menghasilkan defisit regional sebesar 1,68 triliun. Sedangkan deviasi realisasi penerimaan atas proyeksi bulan Mei 2023, realisasi penerimaan sebesar 318,49 miliar rupiah dari proyeksi sebesar 265,29 miliar. Total deviasi dari sisi pendapatan sebesar 53,20 miliar disumbang oleh dari pajak 23,48 miliar rupiah atau 48,81%. Kemudian dari bea cukai sebesar 18,32 miliar atau sebesar 8,79%, dan dari PNBP sebesar 11,39 miliar rupiah atau 130,99%. Deviasi realisasi pengeluaran atas proyeksi bulan Mei 2023, realisasi pengeluaran sebesar 868,92 miliar rupiah dari proyeksi sebesar 805,09 miliar rupiah. Total deviasi sisi belanja sebesar 63,82 miliar disumbang oleh belanja kementerian lembaga 7,87% atau 5,14 miliar rupiah, dan dari transfer ke daerah dan dana insentif fiskal sebesar 58,68 miliar atau sebesar 7,93%. Bapak Ibu, dari realisasi event wilayah kerja KPPN Tipe 2 Bojonegoro sampai dengan 31 Mei 2023, kita lihat di sini kinerja pendapatannya, kita bandingkan dari tahun lalu pada periode yang sama, pendapatan mengalami kenaikan sebesar 22,44% atau 240,1 miliar rupiah jika dibandingkan tahun 2022 di periode yang sama 31 Mei.
Kemudian kenaikan terbesar disumbang oleh pendapatan cukai. Pendapatan cukai yang naik sebesar 18,25% atau sebesar 145,9 miliar rupiah. Jadi kinerja pendapatan ini masih disumbang oleh kenaikan bea cukai, kenaikan pendapatan cukai. Sedangkan dari kinerja belanja APBN sampai dengan Mei 2023, kalau kita bandingkan dengan tahun 2022, belanja kementerian lembaga mengalami kenaikan sebesar 79,5 miliar rupiah atau 31,25% dibandingkan tahun 2022. Kenaikan terbesar belanja kementerian lembaga disumbang dari kenaikan belanja barang sebesar 75,5 miliar rupiah atau 117,71%. Sedangkan untuk belanja transfer ke daerah dan dana insentif fiskal itu mengalami kenaikan sebesar 275,9 miliar atau sebesar 11,57%. Kenaikan terbesar disumbang oleh kenaikan realisasi dana bagi hasil sebesar 435,3 miliar atau 53,99%. Untuk capaian penerimaan sampai dengan 31 Mei 2023, realisasi penerimaan bulan Mei sebesar 318,49 miliar dari proyeksi sebesar 265,29 miliar. Proyeksi penerimaan bulan Mei understate sebesar 53,20 miliar, yaitu realisasi pajak lebih tinggi 23,48 miliar. Realisasi bea cukai lebih tinggi 18,32 miliar dan realisasi PNBP lebih tinggi 11,39 miliar. Pada bulan Juni 2023, penerimaan pajak diproyeksikan 63,74 miliar, bea cukai 218,58 miliar rupiah dan PNBP 20,92 miliar rupiah. Sedangkan dari capaian pengeluaran sampai dengan 31 Mei 2023, realisasi pengeluaran bulannya sebesar 868,92 miliar dari proyeksi sebesar 805,09 miliar. Proyeksi belanja pada bulan Mei 2023 understate sebesar 63,82 miliar, yaitu terdiri dari realisasi belanja KL lebih tinggi 5,14 miliar dan realisasi TKD dan DIF lebih tinggi 58,68 miliar. Pada bulan Juni 2023, belanja KL diproyeksikan sebesar 96,25 miliar dan TKD dan DIF sebesar 445,30 miliar. Kita lihat realisasi transfer ke daerah dan dana insentif fiskal per kabupaten sampai dengan 31 Mei 2023, bahwa transfer ke daerah realisasi sampai dengan bulan Mei sudah mencapai 1,74 miliar rupiah. Atau jika dibandingkan dengan tahun lalu, terdapat pertumbuhan 17,45%. Sedangkan untuk dana insentif fiskal sampai dengan bulan Mei 2023, dana insentif fiskal belum ada realisasi untuk Kabupaten Bojonegoro ya Bapak Ibu ya. Sedangkan untuk Kabupaten Lamongan, realisasi sampai dengan 31 Mei 2023 itu transfer ke daerah mencapai 953,6 miliar. Atau mengalami pertumbuhannya dibanding tahun 2022 sebesar 7,94%. Sedangkan dana insentif fiskal untuk Kabupaten Lamongan sudah ada realisasi sampai dengan 31 Mei sebesar 10,8 miliar.
Demikian analisis regional untuk wilayah kerja KPPN Bojonegoro. Bapak Ibu sekalian, untuk pola kapasitas pendapatan dari tahun 2018 sampai 2022 ini sebagaimana kita sampaikan bahwa kita yakin dari pola kapasitas pendapatan 5 tahun berturut-turut itu selalu mengalami tren positif. Begitu juga dengan pola kapasitas belanja, ya. Dengan pola belanja negara untuk tahun 2023 ini kita lihat proyeksi belanja negara bulanan panjang triwulan 2 sampai dengan triwulan 4 itu fluktuatif ya. Pada bulan Oktober 2023 ini diproyeksikan 314,92 miliar dan Agustus 2023 diproyeksikan 1 triliun ini ya. 1 triliun 284 miliar. Jadi proyeksi di bulan Agustus untuk belanja adalah tertinggi, sedangkan proyeksi bulan Oktober terendah. Sedangkan belanja negara di triwulan 2 dan di triwulan 3 itu diproyeksi meningkat dibandingkan Q1. Untuk pembiayaan ultramikro ini masih mengalami tren positif ya Bapak Ibu, sama dengan periode bulan-bulan sebelumnya. Kita masih penyaluran juga masih tetap. Oke. Baik Bapak Ibu, itu tadi terkait dengan laporan ALKO regional, pembiayaan UMI. Selanjutnya adalah, sebentar saya stop screen dulu ya ini. Sudah materi yang terbaru ya, ini terkait EPA ya. Sudah terlihat lagi. Sudah terlihat? Ya, Bu. Baik. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk EPA kita untuk wilayah Bojonegoro, ini kita lewati aja. Baik Bapak Ibu, jadi target dan realisasi belanja KL di Kementerian Lembaga Wilayah Kerja KPPN tipe A2 Bojonegoro sampai dengan 31 Mei 2023 ini untuk belanja pegawai dari target di Q1 kemarin 20%, namun realisasinya 19,66%. Sedangkan untuk Q2 target belanja pegawai itu 50%, namun untuk periode sampai dengan 31 Mei masih di bawah 50 ya, masih 40,84%. Semoga nanti di akhir, ini kan Mei, Juni, 1 bulan, semoga ini tercapai dari target 50% realisasinya. Sedangkan untuk belanja barang dari pagi 336,24 miliar rupiah. Target Q1 untuk belanja barang 15%, realisasi melebihi target yaitu tercapai 19,95%. Sedangkan untuk target Q2 belanja barang sebesar 50%. Dan realisasi sampai dengan Mei masih di bawah 50%, sama dengan belanja pegawai ya, jadi masih di bawah target. Semoga di bulan akhir Juni
akhir triwulan 2 target bisa tercapai. Terakhir belanja modal target di triwulan 1 10%, realisasinya di atas target ya 14,27%. Dan belanja modal target di triwulan 2 sebesar 40%, dan sampai dengan 31 Mei ini baru tercapai 24,33%. Ini hampir masih besar ya, tapi semoga bisa terrealisasi di atas target sampai dengan akhir Juni ini. Ya, kami mohon bantuannya Bapak Ibu jika ada kendala. Silakan Bapak Ibu bisa bertanya langsung ke CSO kami. Baik Bapak Ibu, untuk upah saya rasa ini sudah sering ya, dan nanti mungkin di grup juga Mbak Ratna nggak ini ya, selalu memberikan informasi up to date. Baik Bapak Ibu, ini nanti mungkin di sini nanti Bapak Ibu yang menjadi perhatian ya, batas waktu pemutakhiran deviasi halaman 3 DIPA ya. Untuk deviasi halaman 3 DIPA itu ada batas waktu pemutakhirannya. Untuk triwulan 3 nanti di 14 Juli. Nah, ini biasanya juga Mbak Ratna selalu memberikan informasi ya, dan mengingatkan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, mungkin saya percepat ya, karena ada agenda lain juga yang harus kami lakukan. Terkait BJP, ya progres untuk BJP 1, ini dari jumlah satker, target di triwulan 2 sebanyak 15 satker, ini sudah ada 50 satker. Kemudian jumlah vendor 16 dari target 10. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah mencapai target, sedangkan untuk dari sisi jumlah transaksinya ini Bapak Ibu, jadi jumlah transaksi kita masih di bawah target. Targetnya 12, ini baru 4. Nah, mohon Bapak Ibu mungkin mulai aktif belanja melalui Digital 1, karena di sana sudah ada tersedia 16 vendor untuk wilayah Lamongan dan Bojonegoro. Silahkan Bapak Ibu bisa mulai melakukan transaksi yang sederhana aja, karena di DigiPay 1 secara tidak langsung kita mendukung program di UMKM juga ya, karena mulai penyedia jasa catering, kemudian alat tulis kantor, atau servis AC. Nah, itu sudah ada semua di DigiPay 1. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ada kesulitan, kendalanya di mana, ya kan Bapak Ibu bisa sharing atau tanya langsung ya ke Mbak Ratna yang ke CSO di Kabupaten Bojonegoro. Ayo Bapak Ibu semangat belanja di Digital 1. Nah, ini Bapak Ibu ya, udah baiklah Bapak Ibu. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Selanjutnya satu materi lagi ya Bapak Ibu, izin sebentar. Bapak Ibu, ini jadi beberapa waktu lalu
ada kegiatan penguatan budaya integritas melalui pengendalian gratifikasi, SPI, dan sosialisasi anti korupsi di Kementerian Keuangan yang dipaparkan langsung oleh Inspektur Bidang Investigasi. Nah, ini kami harus sharing dengan para satuan kerja di wilayah kerja masing-masing. Jadi pada kesempatan ini akan kami sampaikan mungkin sedikit materi yang pernah disampaikan oleh Inspektur Bidang Investigasi ini. Jadi materi pertama mengenai integritas dan tantangannya, di mana korupsi adalah kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime. Jadi siapa saja bisa berpotensi melakukan korupsi. Kemudian random target, random victim, kerugian yang diakibatkannya juga besar dan meluas. Bahkan terorganisasi atau dilakukan oleh organisasi. Bahkan ada juga yang bersifat lintas negara. Dan ini juga efek jerahnya berbiaya tinggi. Korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Untuk mengatasinya juga butuh upaya yang besar dan masif, yaitu budaya anti korupsi. Ini berdasarkan data dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, kerugian negara akibat korupsi sangat besar ya Bapak Ibu. Jadi kerugian negara karena korupsi di tahun 2022 itu mencapai 144,2 triliun dan 61,9 juta US dollar. Kerugian keuangan negara itu 34,6 triliun dan 61,948 sekian US dollar. Nah, dari kerugian perekonomian negara 109,5 triliun rupiah. Jadi kerugian negara karena korupsi di tahun 2022 itu mencapai lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun 2021. Jadi key point pengendalian intern dan penguatan integritas itu adalah capaian penguatan integritas bagus, namun masih memiliki banyak tantangan, sehingga perlu sinergi dan kolaborasi dalam membangun integritas. Nah, bagaimana? Di sini tentunya peran aktif pimpinan unit kerja dalam menerapkan SPIP dan menguatkan integritas. Ini sangat berperan ya sebagai pimpinan unit kerja. Jadi sebagai pimpinan unit kerja harus menerapkan SPIP dan dapat menguatkan integritas. Tidak hanya pimpinan unit kerja, namun peran aktif seluruh pegawai juga. Seluruh pegawai harus menjalankan tugasnya sesuai ketentuan dan menjunjung tinggi integritas. Nah, ini materi yang kedua mengenai strategi penguatan integritas melalui peran 3 lini. Ini di lingkungan Kemenkeu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa lini, ada 3 lini penguatan integritas itu. Mulai dari lini pertama, manajemen operasional, yaitu kepala kantor. Kemudian lini kedua, UKI. Kemudian lini ketiga adalah Ijen. Ini kita lewatkan saja. Nah, terkait pengendalian gratifikasi, ini dasar hukum pengendalian gratifikasi adalah Peraturan KPK nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi, Peraturan Menteri Keuangan nomor 227, Peraturan Kementerian Keuangan nomor 256. Di sini pimpinan unit wajib memberikan teladan dan mendorong pengendalian gratifikasi secara berkesinambungan. Kemudian pegawai atau penyelenggara negara itu wajib menolak gratifikasi. Kemudian juga wajib melaporkan penolakan atau penerimaan.
Ini pola hubungannya di Kemenkeu, kita skip saja. Ini juga rencana PPG-nya di Kemenkeu. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Jadi upaya peningkatan kualitas pengendalian gratifikasi di tahun 2023, hal-hal yang perlu menjadi perhatian adalah kampanye jargon untuk tolak gratifikasi. Kemudian pencantuman WISE Kemenkeu.go.id dalam platform masing-masing. Kemudian mengukuhkan mindset, ya, mindset. Kita harus kukuhkan mindset kita bahwa melaporkan gratifikasi merupakan hal yang positif. UPG tingkat 1 meningkatkan monitoring dan pembinaan terhadap UPG unit kerja dengan 0 pelaporan. Peningkatan teladan dan komitmen pimpinan melalui penyampaian pesan anti gratifikasi, selalu awareness terhadap perlindungan pelapor gratifikasi, dan perlunya penajaman titik rawan gratifikasi. Nah, ini semua menjadi tolak ukur dalam parameter pemantauan pelaksanaan PPG tahun 2023. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi Bapak Ibu beberapa materi yang dapat kami sampaikan pada kegiatan pagi hari ini. Saya mohon maaf jika materi yang saya sampaikan ada yang kurang jelas, dan saya berharap Bapak Ibu dapat menindaklanjuti apa-apa yang memang perlu kita laksanakan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Mbak Tasya. Silakan Mbak Tasya. Terima kasih Bu Amana atas penyampaian materinya. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam Zoom meeting ini. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf apabila terdapat perkataan ataupun perbuatan kami yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon izin end meeting nggih.